Hai guys, saya mau tutorial membuat sop janda mujair ya. Pertama-tama kita siapkan dulu ikan mujairnya. Ini ikan mujair yang sudah saya bersihkan. Untuk meyakinkan kalian, saya cuci, saya bersihkan lagi ya, saya bersihkan kembali. Ini ikan yang sudah kita bersihkan, lalu kita rendam di air lautan asam ya, air asam Jawa. Untuk fungsi untuk air asam ini untuk menghilangkan bau amis. Untuk menghilangkan bau amis. Kita rendam di air asam ya, kurang lebih 5-10 menit ya kan. Kita diamkan dulu untuk sementara. Diamkan, biarkan air asam itu tadi berperan untuk melawan bau amis. Biar bau amis di dalam ikan ini bisa hilang dengan sempurna. Diamkan dulu selama 5-10 menit ya guys. Sementara kita sambil menunggu ikan ini direndam di air asam, udah baiknya kita menyiapkan bumbu-bumbu ya. Di sini sudah saya siapkan bumbu garam, terus ada bubuk merica, penyedap rasa, bubuk ketumbar, dan cabai. Siapkan juga daun bawang secukupnya. Nah, di sini karena ikannya ada 3, saya siapkan 5 batang pohon bawang ya, daun bawang. Siapkan juga 2 siung bawang putih, terus 5 siung bawang merah ya, yang sudah kita bersihkan. Siapkan juga namanya 1 butir kemiri ya. Nah, ini kita siapkan. Langkah pertama, kita harus mengulek ini ya, atau menggredos ini bawang putih. Ini langkah awalnya. Nggak perlu kita menghancurkan sampai lembut, itu tidak perlu, karena ini kita akan memasak yang namanya sop ya kan, sop janda ikan jair gitu kan. Kenapa saya kasih nama sop janda jair? Karena di sop ini nanti saya kasih cabai, butiran-butiran cabai yang masih utuh. Tahu sendiri kan, kalau janda pasti kan lebih panas, lebih hot. Nah, jadi harus pakai istilah hot, itu harus dilambangkan dengan cabai ya guys. Setelah di bawang merah, bawang putih udah kita geprek sesuai keinginan kita ya kan. Jangan lupa siapkan 2 cm jahe. Ini tidak perlu kita geprek untuk jahenya, cukup kita iris-iris jahe ini ya. Kita iris jahe ini menjadi 3 bagian ya. Setelah kita iris 3 bagian jahe ini, lalu kita siapkan daun bawang yang sudah dibersihkan tadi. Untuk daun bawang ini sendiri kita cukup iris sesuai keinginan kita, mau ukuran berapa. Untuk daun bawang ini sendiri ya, fungsi dari daun bawang ini untuk memberikan ciri khas rasa yang ada di
sop. Nah, untuk kalian kalau kepingin rasanya lebih enak dan cita rasa dari sop itu sendiri kepingin tajam dan ciri khas dari sop itu ada, kalian bisa menambahkan berapa lembar daun seledri. Daun seledri, karena saya tidak suka seledri, jadi saya tidak menggunakannya dengan daun seledri ya. Langkah berikutnya kita siapkan tomat. Nah, tomat ini kenapa saya utuhkan, tidak saya anukan guys, saya ulek, karena untuk mempercantik tampilan. Siapkan 1 butir tomat yang menurut selera kalian. Kalau kalian suka yang agak asam-asam dikit gitu di asopnya, itu bisa menambahkan 1 butir tomat. Tapi kalau kalian tidak suka yang rasa agak sedikit asamnya, cukup kalian menambahkan setengah butir aja. Karena saya gemar makan tomat, jadi saya menambahkan tomat. Kalau kalian kepingin tampilan lebih cantik, lebih sehat lagi, bisa dalam sop ikan ini kalian tambah berapa buah wortel untuk mempercantik tampilan. Karena saya tidak senang wortel, jadi saya tidak menggunakan wortel ya untuk kali ini. Langkah berikutnya kita siapkan air. Air dalam panci ini kurang lebih 1200 ml atau 1,2 liter. Siapkan. Pertama kita panaskan dulu, nyalakan kompor. Nah, ya guys, kompor udah nyala dengan sempurna. Kita diamkan dulu sampai panas. Kita tutup biar cepat panasnya. Sekarang kita lanjut ke sini. Jangan lupa guys ya, kalau kalian kepingin kalau orang Jawa itu bilang kita masak itu tanpa gula tidak enak guys. Untuk menyempurnakan rasa itu kita harus perlu sedikit gula. Nah, kali ini saya akan menambah sedikit gula ya. Kali ini akan saya tambahkan cukup setengah sendok teh, setengah sendok makan ya, setengah sendok makan gula putih ya. Nah, ini untuk fungsinya untuk menambahkan rasa lebih sedap aja. Hai guys, saya mau tutorial membuat sop janda mujair ya. Pertama-tama kita siapkan dulu ikan mujairnya. Ini ikan mujair yang sudah saya bersihkan. Untuk meyakinkan kalian, saya cuci, saya bersihkan lagi ya, saya bersihkan kembali. Ini ikan yang sudah kita bersihkan, lalu kita rendam di air larutan asam ya, air asam Jawa. Untuk fungsi untuk air asam ini untuk menghilangkan bau amis. Untuk menghilangkan bau amis. Kita rendam di air asam ya kurang lebih 5-10 menit ya kan. Kita diamkan dulu untuk sementara. Diamkan, biarkan air asam itu tadi berperan untuk melawan bau amis. Biar bau amis di dalam ikan ini bisa hilang dengan sempurna. Diamkan dulu selama 5-10 menit ya guys. Sementara kita sambil
menunggu ikan ini direndam di air asam, udah baiknya kita menyiapkan bumbu-bumbu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan bumbu garam, terus ada bubuk merica, penyedap rasa, bubuk ketumbar, dan cabai. Siapkan juga daun bawang secukupnya. Nah, di sini karena ikannya ada 3, saya siapkan 5 batang pohon bawang ya, daun bawang. Siapkan juga 2 siung bawang putih, terus 5 siung bawang merah ya yang sudah kita bersihkan. Siapkan juga namanya 1 butir kemiri ya. Nah, ini kita siapkan. Langkah pertama, kita harus mengulek ini ya, atau menggredos ini bawang putih. Ini langkah awalnya. Nggak perlu kita menghancurkan sampai lembut, itu tidak perlu, karena ini kita akan memasak yang namanya sop ya kan, sop janda ikan jair gitu kan. Kenapa saya kasih nama sop janda jair? Karena di sop ini nanti saya kasih cabai, butiran-butiran cabai yang masih utuh. Nah, tahu sendiri kan, kalau janda pasti kan lebih panas, lebih hot. Nah, jadi harus pakai istilah hot, itu harus dilambangkan dengan cabai ya guys. Setelah di bawang merah, bawang putih udah kita geprek sesuai keinginan kita ya kan. Nah, jangan lupa siapkan 2 cm jahe. Ini tidak perlu kita geprek untuk jahenya, cukup kita iris-iris jahe ini ya. Kita iris jahe ini menjadi 3 bagian ya. Setelah kita iris 3 bagian jahe ini, lalu kita siapkan daun bawang yang sudah dibersihkan tadi. Nah, untuk daun bawang ini sendiri kita cukup iris sesuai keinginan kita, mau ukuran berapa. Untuk daun bawang ini sendiri ya, fungsi dari daun bawang ini untuk memberikan ciri khas rasa yang ada di sop. Nah, untuk kalian kalau kepingin rasanya lebih enak dan cita rasa dari sop itu sendiri kepingin tajam dan ciri khas dari sop itu ada, kalian bisa menambahkan berapa lembar daun seledri. Karena saya tidak suka seledri, jadi saya tidak menggunakannya dengan daun seledri ya. Langkah berikutnya, kita siapkan tomat. Nah, tomat ini kenapa saya utuhkan, tidak saya guys, saya ulek, karena untuk mempercantik tampilan. Siapkan 1 butir tomat yang menurut selera kalian. Kalau kalian suka yang agak asam-asam dikit gitu di asopnya, itu bisa menambahkan 1 butir tomat. Tapi kalau kalian tidak suka yang rasa agak sedikit asamnya, cukup kalian menambahkan setengah butir aja. Karena saya gemar makan tomat, jadi saya menambahkan tomat. Kalau kalian kepingin tampilan lebih cantik, lebih sehat lagi, bisa dalam sop ikan ini kalian tambah berapa buah
apa ini, wortel untuk mempercantikkan tampilan. Karena saya tidak senang wortel, jadi saya tidak menggunakan wortel ya untuk kali ini. Langkah berikutnya kita siapkan air. Air dalam panci ini kurang lebih 1200 ml atau 1,2 liter. Siapkan. Pertama kita panaskan dulu. Nyalakan kompor. Nah, ya guys, kompor udah nyala sempurna. Kita diamkan dulu sampai panas. Kita tutup biar cepat panasnya. Sekarang kita lanjut ke sini. Jangan lupa guys ya, kalau kalian kepingin kalau orang Jawa itu bilang kita masak itu tanpa gula tidak enak guys. Untuk menyempurnakan rasa itu kita harus perlu sedikit gula. Nah, kali ini saya akan menambah sedikit gula ya. Kali ini akan saya tambahkan cukup setengah sendok teh, setengah sendok makan ya, setengah sendok makan gula putih ya. Nah, ini untuk fungsinya untuk menambahkan rasa lebih sedap aja. Guys, ini sudah mendidih kan airnya, udah mendidih kan. Nah, sekarang langkah berikutnya kita perlu siapkan ini. Nah, ini tadi bumbu bawang merah, bawang putih, kemiri, ada jahe. Nah, kita perlu siapkan ini. Nah, kita masukkan dulu ya. Pertama kita masukkan bumbu ini supaya di dalam ininya ada rasa dulu. Sudah ada aroma. Ya kan? Setelah itu kita siapkan ikannya guys. Ikan yang tadi sudah kita rendam di air asam, kita siapkan di sini. Ya. Yang udah kita rendam di air asam tadi, kita rebus lebih dahulu. Ya kan? Setelah kita rebus, kita tutup kembali guys. Sambil menunggu air rebusan ini mendidih, kita perlu menyiapkan bahan-bahan lainnya. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan lainnya ya, seperti tadi yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ada irisan tomat, daun bawang, ada garam, gula, bubuk merica, cabai, penyedap rasa, dan ketumbar, bubuk ketumbar ya guys ya. Langkah berikutnya setelah mendidih, rebusan ikan tadi udah mendidih. Nah, di langkah-langkah berikutnya kita perlu kasih ini bumbu garam, gula, dan merica. Nah, kita tuang ya guys ya, jadikan satu.
untuk takaran garam garam itu sendiri kurang lebih setengah sendok teh ya. Diamkan lagi sementara waktu. Nah, kita taruh penyedap rasa, bubuk kemiri, ketumbar, dan cabai ini ya. Setelah itu kita diamkan dulu guys. Kita diamkan sementara. Kenapa tomat ini kok saya masukkan terakhir? Nah, karena tomat ini lebih khasnya itu asam, asam. Sedangkan ikan tadi sudah saya rendam di air asam. Jadi di sini sudah untuk sementara untuk menghilangkan rasa asam itu sendiri saya panaskan dulu. Dan tomat saya taruh untuk belakangan itu untuk tampilan yang lebih sempurna, supaya tampilannya lebih baik dan menggoda. Langkah berikutnya kita perlu menyiapkan dua butir bawang merah guys ya. Bawang merah ini nanti gunanya kita potong tipis-tipis lalu kita goreng. Nah, setelah kita goreng bawang merah ini, nah, sudah sekiranya udah matang, baru kita tuang ke sop itu sendiri. Kita tuang ke sop ya. Nah, guys, sudah mendidih ya guys ya. Perhatikan, udah mendidih kan? Tampilannya ikan ini udah kelihatan empuk ya guys, kan udah empuk kan ikannya. Nah, jadi kita nggak perlu lama-lama untuk merebus ikan ini ya. Langkah berikutnya kita masukkan irisan tomat dan daun bawang ya kan. Nah, kita masukkan daun bawang dan tomat yang sudah kita iris tadi. Nah, kalau kalian kepingin sop itu lebih rasanya lebih menggoda lagi, bisa kalian menambahkan irisan daun seledri. Bisa kalian menambahkan irisan daun seledri di dalam ini. Sementara kita nunggu sop itu matang guys, kita perlu siapkan bawang 3 siung bawang merah ya. Kenapa di sini tidak saya tambahin bawang putih? Karena bawang putih itu tadi sudah kita geprek, kita masak terlebih dulu dengan bersama ikan ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan bawang putih, karena bawang putih kalau kita goreng itu rasanya itu lebih tajam, aromanya lebih tajam. Kadang kalau kita masaknya itu lupa sampai gosong sedikit, udah rasanya udah pahit, nggak seperti bawang merah. Kalau bawang merah ini dia lebih berkesan menimbulkan bau harum ya kan, dan gurih di masakan itu, jadi kelihatan gurih ya. Oke guys, ini sudah jadi. Nah, kita lihat sini guys. Tenet.
udah mateng. Apabila ini udah tampilan udah kelihatan seperti ini, tandanya sop ikan ini udah mateng ya guys. Nah, sudah mateng ya. Nah, langkah berikutnya kita matikan kompornya. Udah matang kompornya. Langkah berikutnya kita taruh, kita siapkan gorengan ya guys. Siapkan minyak goreng di sini. Harumnya udah kecium guys. Udah kecium bau harumnya dari bawang goreng ini ya guys ya. Oke. Nah, ini udah matang guys. Nah, udah beneran. Nah, langkah berikutnya kita tuangkan gorengan bawang goreng ini tadi sama minyaknya, kita tumpahkan di guys. Tenet. Nah, sekarang sudah jadi ya. Nah, sudah jadi. Ini namanya sop ikan janda jair, atau istilah kerennya sop janda jair. Ya, janda jair. Silakan kalian bisa mencoba di rumah, mungkin untuk para suami atau istri yang pinter masak, yang bisa masak. Mungkin untuk para istri yang suaminya kerja mau pulang mau berbuka puasa, bingung dengan mungkin bisa mencoba atau dengan sop ikan janda jair ini. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu tutorial memasak ikannya. Mungkin besok-besok saya akan bikin bagaimana caranya membuat sop janda. Sop janda, ada janda sapi, janda ayam, bagaimana sih
caranya membuatnya. Kalian penasaran? Jangan lewatkan di kesempatan kali ini video-video saya ya guys ya. Mohon dukungannya dan jangan lupa like, share, dan komen untuk video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Dadah.